Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan di minggu Advent kedua ini kita boleh kembali belajar dari firman Tuhan. So sekalian, tema khotbah pada hari ini di minggu Advent kedua kita akan belajar dari tokoh Abraham. Tema khotbah adalah The Miracle of an Obedience. Keajaiban dari sebuah ketaatan. Kita akan belajar dari hidup Abraham yang menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan. Dan jemaat sekalian, saya juga berdoa, kiranya di Natal ini kita juga boleh mengalami kembali sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita boleh berjumpa dengan tokoh dan sentral dari Natal itu. So sekalian, Natal akan menjadi sangat berharga dan bermakna ketika kita menghormati Tuhan dan kita mentaati Dia. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau boleh menjamah setiap kami. Kuduskan dan terangi hati dan pikiran kami. Dan Bapa, kiranya firman-Mu yang kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh menghidupi, dan kami boleh melakukannya. Kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat dan dimengerti, menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa ayat-ayat berikut dibacakan, tapi saya akan bacakan kembali. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. So sekalian, kalau kita melihat background dari drama tadi, ya ada sedikit berbeda. Ya, background tadi menggambarkan ya kemah ya yang ada di padang gurun. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik kejadian 12 ini sebenarnya adalah ketika Tuhan lagi ngomong pada Abram di kota Haran kemungkinan besar. Ya, kalau kemungkinan kedua yang lebih kecil adalah Ur Kasdim yang sangat maju. Tapi Haran bukanlah sebuah tempat padang gurun seperti yang kita duga, seperti yang umumnya di tanah Kanaan yang Abram akan pergi. So sekalian, Haran adalah sebuah kota peradaban ya yang masih lumayan baik ya, dan walaupun tidak sesempurna Ur Kasdim ya dengan tata kota, dengan kemajuan yang ada ya, dengan culture yang sudah begitu advance dan maju pada zaman itu ya, tetapi Haran adalah sebuah tempat yang cukup baik. So sekalian, ketika Tuhan memerintahkan Abram untuk meninggalkan negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya ke negeri yang Abram akan pergi dan Tuhan akan tunjukkan kepada dia. So sekalian, kita belajar satu hal yang sangat luar biasa. Kita belajar bahwa Alkitab mengatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. So sekalian, ketaatan pertama adalah Abram menerima panggilan itu di umur 75 tahun. Dan dia meninggalkan sebuah kota yang mapan, budaya yang maju, dan pergi ke sebuah negeri perantauan yang dia tidak ketahui. So sekalian, kalau hari ini saudara akan pergi ke sebuah tempat, saya mau tanya, sebelum saudara pergi, apa yang saudara akan lakukan? Saudara akan Google dulu, saudara akan lihat tempat itu. Saya ingat kalau Brother Herman lagi mau jalan-jalan ke Bali gitu, sekarang dia sudah tahu, pintar, dia bisa Google. Ya, begitu sampai dia bilang ke saya, bro, gue mau makan babi guling di sini, gue mau makan di sana. Loh, kok lu lebih tahu, gue aja nggak tahu begitu. Ya, hari ini orang-orang Jakarta kalau pergi ke tempat wisata, mereka lebih tahu dari penduduk lokal. Karena mereka bisa Google, mereka bisa cari tahu, mereka bisa lihat tempat-tempat wisata yang paling bagus. Mereka bisa lihat hotel yang bagus dan mereka bisa langsung booking jauh-jauh hari. Mereka bahkan bisa reserve restoran dan tempat makanan dan booking dulu untuk mengambil tempat yang baik. Itu yang terjadi.
Tapi zaman Abraham, saudara sekalian, Abraham zaman itu nggak punya Google. Negeri yang Tuhan katakan yang akan aku tunjukkan kepadamu, dia nggak bisa lihat saudara sekalian, dan dia tidak tahu sama sekali. Dan dia pergi adalah for good, untuk seumur hidupnya. So sekalian, kalau hari ini kita melihat di dalam berita-berita yang ada banyak orang yang punya hobi yang sangat unik, di mana mereka punya hobi seumur hidup traveling. So saya mengatakan, loh kok bisa? Dari mana uangnya? Ya memang ada orang yang mungkin mendapat warisan dan punya cadangan dana yang cukup sehingga mereka bisa gunakan untuk traveling seumur hidup mereka dan mereka nggak mau bekerja lagi. Tapi ada juga orang yang sangat nekat, di mana mereka tidak punya cadangan dana yang besar, tapi mereka bisa hidup sederhana. Dan di dalam kesederhanaan mereka, mereka berani untuk traveling kemana-mana. So sekalian, ada beberapa contoh. Ini ada seorang anak cewek dari India, namanya Candida Lois, umur 27 tahun. Dia berkelana dengan naik motor ke 13 negara yang ada di 5 benua. Ini masih belum apa-apa, ya. Ada satu orang lagi bernama Mukul Bhatia, orang India juga. So sekalian, dia pernah mengunjungi 39 negara, traveling selama 19 tahun non-stop. Itu berarti dia tidak punya sebuah pekerjaan yang tetap, ya, dan mungkin dia juga tidak sempat punya pacar, ya, karena gak mungkin ya dia pacaran dan pacarnya mau diajak keliling-keliling begitu. Dia pergi kemana-mana seorang diri, dan di tempat di mana dia ditinggal, dia berganti-ganti pekerjaan selaras dengan kondisi setempat, hidup ya hari demi hari, dan dia bisa hidup. So sekalian, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan semua itu karena hobi mereka. Tetapi beda dengan Abraham, so sekalian. Abraham pergi mengembara ke tanah Kanaan yang Tuhan bilang, aku akan tunjukkan kepada kamu. Abraham tidak tahu, dia tidak bisa melihat lebih dulu tempat itu seperti apa. Tapi dengan ketaatan, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan, dia berani pergi. Sesuai kalau kita melihat gambar di peta itu, sebuah perjalanan yang cukup jauh, ya, dari Babel. Itu adalah Irak pada zaman sekarang. Ya, dia naik ke atas, ya, ke Haran, ke Aleppo, ya, kemudian dia turun ke tanah Kanaan, bahkan kemudian dia sempat pergi ke Mesir, kembali lagi ke tanah Kanaan. Sebuah perjalanan, ya, di kondisi alam yang tandus pada zaman itu, dengan segala tantangan yang ada, dengan segala ketidaktahuan yang ada di depan. Dan dia mematuhi itu, bukan karena hobi dan excitement, tetapi karena perintah Tuhan. So sekalian, kalau ini mau diumpamakan, ini seperti saudara yang hari ini sudah tinggal di Serpong, dengan tata kota yang sangat advance dan baik. Dan saudara mematuhi perintah Tuhan for good, bukan untuk sementara, bukan pergi traveling beberapa minggu dan balik. For good, untuk saudara pergi, katakanlah pergi ke benua Afrika, pergi ke sebuah negara yang sudah hancur hari ini. Let's say itu adalah Suriah atau Afghanistan, dan saudara tinggal di situ, ya, dengan sebuah kondisi saudara belum tahu, dan saudara tidak bisa punya akses informasi lebih dulu, dan saudara melangkah dengan iman untuk mematuhi perintah Tuhan. Itulah sedikit gambaran tentang Abraham. So sekalian, di zaman ini kita tahu ada banyak misionaris yang memenuhi panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan negara mereka yang mapan, yang baik, yang nyaman. Mereka rela pergi ke tempat-tempat yang pedalaman, pergi ke tempat-tempat yang ganas, yang liar, ke tempat-tempat yang berbahaya untuk melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan sedikit banyak seperti itulah apa yang Abraham lakukan ketika dia memenuhi misi dan panggilan dari Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan melihat lebih jauh di dalam Alkitab. Kejadian 12 ayat 7. Alkitab mengatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di bagian ini Abraham sudah mulai, ya, memenuhi panggilannya dan masuk ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ayat yang ke-8 dikatakan kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil namanya. Kalau ketaatan yang pertama adalah Abraham patuh kepada perintah Tuhan untuk pergi ke sebuah negeri yang Tuhan tunjukkan yang dia tidak tahu. Ketaatan yang kedua adalah Abraham selalu membangun mezbah di setiap tempat di mana dia tinggal dan memasang kemah. Cuma sekalian, mezbah adalah altar tempat Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menghormati Tuhan. So sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hari ini di dalam hidupmu altar secara rohani tetap ada di dalam hidup kita? Saya bersyukur pagi ini ruangan ibadah kita semakin hari semakin banyak jemaat yang datang ibadah onsite. So sekalian, sedikit banyak pada hari Minggu saudara datang di rumah Tuhan. Saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah sebuah altar di mana kita menyembah Tuhan. Kita tidak lagi harus repot-repot membangun altar dari batu, satu demi satu kita susun seperti Abraham di zaman itu. Tetapi sebuah platform untuk kita boleh menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, perlu selalu ada di dalam hidup kita. Dan saya ingin bertanya, kalau Abraham di zaman dulu mengembara di mana dia bangun kemah, dia bikin altar untuk menyembah Tuhan. Hari ini saudara sekalian, saya percaya dengan kondisi pandemi hampir 2 tahun penuh, saudara begitu rindu untuk traveling. Percaya nggak? Saya seringkali melihat tayangan medsos saudara, jemaat ya bukan, atau mungkin ada yang pasang di status ya medsos dia, apakah itu WhatsApp, Instagram atau Facebook, ya gambar pesawat lagi terbang, terus bilang, kepengen ya naik pesawat lagi. Atau saking dia kepengen liburan, dia posting foto-foto 3 atau 4 tahun yang lalu ketika sempat pergi ke sebuah tempat wisata dan dia posting ulang, dia mengatakan, ini loh postingan ulang, kangen banget ke tempat ini lagi, tapi kapan ya begitu? Ayo, kalau ada yang ngaku tolong angkat tangan. Oh gak ada, waduh jemaat BST luar biasa baik-baik ya, alim-alim. Ya, mungkin saya salah lihat, itu mungkin jemaat gereja lain saudara sekalian. Saudara sekalian, tetapi saya ingin mengatakan itu lumrah, itu sangat wajar. Saudara sekalian, saudara sudah 2 tahun ada di rumah dan saudara rindu pergi kemana-mana walaupun ada ancaman Omikron dan mesti hati-hati, tapi kerinduan itu ada saudara sekalian. Tapi saya mau tanya, apakah setiap kali ketika engkau pergi berlibur, engkau pergi ke kota lain, engkau pergi ke negara lain, dan engkau lewati sebuah hari Minggu, engkau punya komitmen, Tuhan, karena ini lewat hari Minggu dan hari Tuhan, aku mau pagi hari beribadah dulu, sesudah itu baru jalan-jalan. Saya bersyukur ada jemaat-jemaat yang komitmen seperti itu. Pergi ke negara manapun, sesusah apapun, mereka datang di sebuah gereja. Kalau sekarang gampang, ya tinggal ikut YouTube, ya dari kamar hotel bisa kebaktian. Tapi zaman dulu mungkin berbeda. Ada orang yang komitmen, ya ketika lewat hari Minggu dan di tempat di mana kita tinggal, kita nggak ketemu gereja, gimana? It's okay. Papa kumpulkan istri, anak-anak, mari kita bikin family altar di kamar hotel sebelum kita keluar kamar untuk breakfast dan kita pergi jalan-jalan. Tapi mungkin juga ada orang yang punya pemikiran gini, waduh rugi, ini biaya mahal banget, tempat tinggal, living cost di negara ini mahal banget. Kita bayar sekian banyak untuk datang ke tempat ini. Ini kalau kita buang 2 jam lagi untuk kebaktian, waduh wasting. Kita harus cepat breakfast, kita mesti cepat-cepat, ada banyak tempat yang kita mau lihat. Udahlah minggu ini kita minta izin aja sama Tuhan, kasih tahu Muse, titip salam sama Tuhan, anaknya nggak ikut kebaktian dulu hari ini. Muse yang doakan kita, nanti besok-besok kalau kita sudah balik kita ngaku dosa aja. Ada yang begitu? Oh gak ada, waduh puji Tuhan, ya jemaat BST baik-baik. So sekalian, tetapi so sekalian saya ingin ingatkan hal ini, mungkin ini satu hal sederhana yang kita mungkin anggap sepele, tapi mungkin ini pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara yang kita belajar Abraham, saudara sekalian Abraham, dimanapun juga dia berada, dia membangun altar untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian saya rindu biarlah ini menjadi satu prinsip yang kita boleh terapkan. Walaupun hari ini kita tidak harus lagi membangun altar secara fisik, tapi altar rohani ada di dalam hidupmu. Setiap saat, setiap waktu kau menyembah Tuhan dan kau menghormati Dia. Masa-masa Natal adalah satu masa yang punya bahaya tersendiri.
So sekalian, dunia begitu sibuk ya, dan walaupun Natal dirayakan di mana-mana, tapi so sekalian, ini bisa menjadi satu jebakan ketika kita begitu tamak ya ingin belanja dan kita memuaskan nafsu konsumerisme kita. Natal bukan kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan di dalam penyembahan, tapi kita ingin belanja. Bahkan di zaman pandemi, kita pun masih bisa belanja secara online. Tapi juga di sisi lain, masa-masa Natal adalah waktu yang ada banyak orang merasa depresi dan kesepian. Sekalipun ada begitu banyak hiruk pikuk yang ada di sekeliling kita, ada begitu banyak acara yang dibikin di mana-mana, tapi ada banyak orang yang tidak menemukan sahabat sejati untuk berbagi. Dan di tengah-tengah segala kebisingan yang dia alami, dia tetap merasa kesepian, dia tetap merasa kosong. Masa-masa Advent juga adalah satu waktu yang sangat berbahaya ketika kita begitu sibuk, tegang, tergesa-gesa. Anak-anak sekolah, kuliah sibuk menghadapi ujian akhir tahun. Para profesional dan pekerja sibuk menghadapi tugas target untuk menghitung ya laporan dan membuat laporan yang ada, menghitung keuntungan yang ada dan memberi laporan kepada pimpinan. Para bisnismen begitu sibuk ya untuk mengejar ya keuntungan tahun itu dan memperhitungkan, mempersiapkan proyeksi tahun depan yang mereka harus buat dengan sangat baik di dalam rencana mereka. Teman-teman yang pelayanan di gereja juga sibuk saudara sekalian. Akhir tahun adalah waktu yang penuh dengan kegiatan, acara pelayanan yang ada. Saudara sekalian, jangan sampai saudara sekalian kesibukan, ketegangan kita, ketergesa-gesaan kita menghambat kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah altar untuk menghormati Tuhan tetap ada di setiap momen. Kita membutuhkan bahwa Natal adalah ketika Immanuel lahir, Yesus datang bersama dengan umatnya. Allah dekat dengan kita, Allah datang untuk kita. So sekarang kita harus tetap mengalami hal ini. Kita tetap dikuatkan di dalam firman Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Ya berjanji, dia tidak pernah memutuskan ikatan perjanjiannya dengan umatnya. Dan biarlah saudara sekalian, kalau kita bersyukur kita punya Allah yang setia, yang selalu ada bagi kita, yang selalu mengasihi kita. Kita juga boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan kita menjadi umat setia, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang ketiga saudara sekalian, ketaatan Abraham kita bisa lihat di dalam kisah ini. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan satu ayat lanjutan yang sangat indah. Alkitab mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ada dua kata yang saya mau mengajak saudara boleh teliti di ayat ini. Kata yang pertama adalah percaya dan kata kedua adalah diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata percaya berasal dari bahasa Ibrani aman, artinya fully trusting, ya yakin sepenuhnya, ya bersandar sepenuhnya, itu artinya. Sesuai ketika Tuhan mengatakan, ya aku akan memberikan keturunan kepadamu, itu di usia yang sudah lebih tua lagi dari 75 tahun. Ya Kejadian 15 itu sudah satu jangka waktu lewat lagi. Ya dan kita tahu Abraham mendapatkan anak di usia 100 tahun. So sekalian, Alkitab mengatakan Abraham fully trusting, dia percaya penuh. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sedekah. Ya, dari kata sedek, righteousness, ya, kearifan, ketulusan, keadilan, kebenaran. Atau terjemahan lain adalah genuine loyalty, kesetiaan yang murni. So sekalian ketika engkau mempercayai seseorang, itu artinya engkau sedang memberikan penghormatan kepada orang itu. Ketika musuh berkunjung ke rumah saudara, dan saudara menghidangkan satu mangkok bakmi kepada musuh. Musuh makan, waduh dengan sukacita, ya makan dengan lahap.
Itu berarti apa? Saya percaya bakminya bersih, bakminya sehat, bakminya enak dimakan dengan lahap. Tapi coba kalau saya bilang, oh sorry ya, enggak ya. Saya ini baru makan gitu. Terus perut saya bunyi kerucuk gitu. Ini musuhnya bohong ini. Kenapa musuh nggak mau makan? Ya karena apa? Saya nggak percaya. Jangan-jangan ini itu orang habis lagi masak bakmi hacu gitu kan. Zaman ini kalau makanan dihacuin, waduh bahaya. Wah saya ketakutan. Saya nggak percaya dengan Anda. Dan saya menolak dengan segala cara ya dari halus sampai kurang halus untuk tidak makan. Itu berarti apa? Sikap saya menunjukkan sikap yang sangat kurang ajar dan tidak menghormati tuan rumah yang menyambut. So sekalian, kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang atau yang kita tidak berikan kepada seseorang connected dengan sikap hormat kita kepada orang itu. Dan ketika engkau mempercayai Tuhan, itu berarti di momen yang sama engkau memberikan penghormatan yang besar kepada Dia. Abraham di dalam sebuah kondisi yang sangat tidak mungkin bagi dia untuk punya seorang anak. Ya secara manusia, secara logika manusia. Sesuatu yang sudah nonsens. Tapi ketika Tuhan ngomong, Alkitab mengatakan Abraham masih percaya. Dengan fully trusting. So ini melambangkan sebuah relasi yang begitu dalam dan luar biasa. Karena dia begitu menghormati, dia begitu menghargai pribadi yang dia kenal selama puluhan tahun selama ini. Yang selalu berfirman kepada dia, yang dia hormati, yang dia taati. Bahkan dia bayar dengan seluruh hidupnya yang dia invest untuk melakukan perintah dari sang pribadi tersebut. Pribadi yang selalu dia bangun altar untuk dia sembah dan dia hormati. Dan sampai di momen ini, ketika segala akal manusia mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin. Tuhan ngomong dia tetap percaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai genuine loyalty, kesetiaan yang tulus dan murni. So sekalian, saya akan menghidupkan kembali lebih jauh lagi dengan sebuah kisah yang pernah terjadi di Armenia. So sekalian, tanggal 7 Desember 1988 di Armenia pernah terjadi sebuah gempa bumi yang sangat mengerikan. Ya antara 8 sampai 9 skala Richter. Terjadi di pagi menjelang siang jam 11.41 pagi. So sekalian, dan gempa bumi itu menewaskan 45.000 orang di Armenia. Di antara penduduk yang tinggal di situ, ada satu keluarga, ya dari namanya kita tebak mungkin Kristen, mungkin Katolik. Nama si ayah Samuel, nama ibunya Daniel, dan mereka punya seorang anak laki-laki bernama Arman. Pagi hari si papa masih sempat mengucapkan selamat pagi dan bye-bye papa, saya mau pergi sekolah dulu. Ya, dan si Arman pergi ke sekolah, ya sekolahnya tidak jauh dari rumah mereka. Dan ketika jam 11.41 siang, gempa bumi itu terjadi. Ya, Samuel dan Daniel ada di rumah, ya dan mungkin rumah mereka juga sudah roboh, kita nggak tahu. Mereka kaget sekali, tapi namanya orang tua apa yang ada, yang pertama di pikiran mereka adalah bagaimana anak mereka. Si ayah langsung lari ke sekolah Samuel dan dia kaget sekali. Dia tahu sebuah gedung sekolah yang cukup baik, dia tahu posisi kelas anaknya ada di mana. Tapi ketika dia sampai di situ, yang dia temukan adalah puing-puing yang ada. So sekalian dia begitu panik dan begitu cinta kepada anaknya, dia mengangkat puing-puing, dia berusaha mencari di mana anaknya di balik puing-puing itu. Dia melihat ada orang yang mengeluarkan mayat-mayat yang sudah tidak bernyawa. Ada orang yang mengeluarkan anak-anak yang sudah patah kaki, patah tangan, luka-luka. Ya diangkut dengan ambulans. Dan ketika tim SAR datang, polisi datang, dia minta tolong Pak, ini di sini ada anak saya, tolong angkatkan batu dan puing-puing ini. Polisi bilang, kamu gila ya? Gak lihat saya begitu sibuk, ada begitu banyak korban yang masih ketemu. Kamu bilang di balik puing ini mana orangnya? Sorry, kami gak bisa bantu, gak ada satupun yang membantu. Di dalam kepanikannya sekalian dia terus memanggil nama anaknya Arman. Dia angkatin batu-batu demi batu-batu sampai kemudian mulai kelihatan ada ruangan di bawah. Dia angkat lagi dan angkat lagi. Dia bekerja 2 jam, 3 jam gak ketemu. Lanjut 8 jam. Lanjut 12 jam. Itu berarti sudah malam. So sekalian,
Tubuhnya penuh dengan keringat, dia sudah lelah sekali, istrinya datang kasih makanan, kasih minuman, dia nggak mau tinggalkan tempat itu. Dia tidur sebentar di situ, bangun lagi, dia angkat lagi puing-puing yang ada. So sekalian, dia terus bekerja, dia terus berharap bisa bertemu dengan anaknya. 12 jam pertama nggak ketemu, 12 jam yang kedua nggak ketemu juga, 12 jam yang ketiga. Tadi saya baca kembali kisah ini, ya sesudah 36 jam, so sekalian dia mulai bisa masuk ke lantai bawah berikutnya, bisa masuk lagi lebih jauh lagi. Dan dia mendengar ada suara anaknya. Ya dia begitu familiar, suara yang lemah karena sudah 36 jam terkubur di bawah puing-puing yang ada. Anak itu memanggil, tolong, tolong. Dan dia teriak, Arman. Anak itu tahu papanya, dia menjawab, Papa. So sekalian, dan kemudian dia semangat lagi karena dia tahu anaknya masih hidup. Dia angkat lagi batu-batu yang lebih banyak. Akhirnya dia bisa menemukan, tembus melihat anaknya. Ada satu tangan kecil yang keluar dan diangkat. So sekalian, dan ternyata bukan cuma satu anak. Ada 13 anak yang lain bersama dengan Arman, 14 anak diselamatkan. So sekalian, si papa memeluk anaknya dan dia mengatakan, aku senang kamu masih hidup dan bertemu dengan kamu. Arman mengatakan satu kalimat apa? Aku tahu papa pasti datang mencari aku. Itu sebabnya kami bisa diselamatkan di sebuah relung yang melindungi kami. Aku kasih tahu semua teman-teman, semangat, jangan takut. Papaku pasti datang menyelamatkan kita. Dan betul papa datang. So sekalian, hati Arman mencerminkan sebuah trust, fully trusting kepada papanya. Dia tahu papanya tidak akan membiarkan. Papanya akan berjuang walaupun sudah 3 kali 12 jam. Papanya tetap berjuang mencari dia. So sekalian, apakah hari ini kita punya hati seperti Abraham dan kita punya hati seperti Arman? Di tengah pandemi yang begitu mengerikan, di tengah masalah kehidupan yang ada, mungkin kita mengalami goncangan, kita mengalami gempa, dan ada puing-puing yang sudah menimpa kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pertolongan itu belum datang. Tapi apakah kita punya hati seperti Arman? Kita mengatakan, aku percaya Bapakku di surga pasti akan menolong dan dia tidak tinggalkan aku. Apakah hari ini ketika kita melihat teman-teman di sekeliling kita, sesudah 2 tahun, hampir 2 tahun pandemi, mereka depresi, mereka tertekan, dan kita kuatkan mereka, kita mengatakan jangan takut. Bapa kita di surga pasti akan menolong kita. Dan dia tidak tinggalkan kita. So sekalian, biarlah di Natal ini kita punya hati yang betul-betul percaya, bersandar kepada Tuhan. Biarlah so sekalian hati seorang anak yang sungguh-sungguh obey, mentaati Tuhan. Yang menolong kita juga untuk boleh mengasihi Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan adalah Tuhan yang setia, mencintai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan kami berdoa Bapa, sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami akan merenungkan dan mengingat kembali karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, kiranya di dalam kami bersatu dengan Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya, kami dikuatkan kembali. Teguhkan iman kami, teguhkan hati kami kembali untuk fully trusting, sepenuhnya percaya dan bersandar hanya kepada Engkau ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.